Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita ketemu kembali dalam siraman rohani pada siang ini. Kita sharing kembali firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu untuk mengambil waktu sejenak untuk sharing firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini kami mau mengambil waktu sejenak untuk kami merenungkan kebenaran firman-Mu yang boleh menjadi kekuatan kami bersama. Tolong setiap kami Bapa, dan tolong hamba yang lemah untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, kami menyerahkan kebenaran firman-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 125 ayat 1. Mazmur 125 ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Saya ulang kembali, Mazmur 125 ayat 1. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk kita berbicara masalah tidak perlu takut akan hari esok, tidak perlu takut hadapi hari esok. Nah, kenapa kita bisa berbicara tidak perlu takut hadapi hari esok? Firman Tuhan pada Mazmur ayat pasal 25 ayat 1 ini menguatkan kita semua bahwa anak-anak Tuhan itu seperti gunung Sion. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu seperti gunung Sion yang tidak goyah untuk selama-lamanya. Jadi tetap kuat selama-lamanya karena Tuhan sendiri yang menopang dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, banyak berita-berita yang mengerikan hampir setiap hari kita dengar. Tidak bisa disalahkan jika semua orang merasa takut dan khawatir menghadapi hari esok. Sebagai anak-anak Tuhan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita tidak perlu bersikap sama seperti mereka. Karena apa? Karena masa depan kita sungguh ada dan harapan kita tidak akan hilang. Di dalam Amsal 23 ayat 18. Hari esok itu memiliki kesusahannya sehari, kesusahan sehari cukup untuk sehari, di dalam Matius 6 ayat 34. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melihat hari-hari ini, hampir setiap hari kita melihat berita di televisi, berita tentang virus corona gelombang 3 ini, banyak orang yang mengalami ketakutan. Kenapa? Karena meningkatnya atau naiknya begitu tajam, begitu banyak sekali. Kalau saya melihat di dalam berita-berita yang saya perhatikan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di dalam tanggal 6 kemarin itu di mana Jakarta menyumbang jumlah yang cukup banyak sekali, yaitu 15.825 yang terpapar. Begitu banyak sekali Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sangat mengerikan secara manusia. Dan puji Tuhan kalau kemarin sudah turun ya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tanggal 7 kemarin turun menjadi 12.682. Ini puji Tuhan sekali. Dan Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bagaimana orang tidak mengalami ketakutan di mana-mana orang terpapar virus corona ini. Bapak Ibu kalau sudah pernah mengalami terpapar virus ini, mungkin Bapak Ibu akan mengalami trauma, mengalami ketakutan. Kenapa? Karena virus ini membawa satu hal yang menyakitkan sekali secara fisik dan secara psikologi, membawa orang mengalami ketakutan. Karena Bapak Ibu yang kasih Tuhan, virus ini ujung-ujungnya kalau tidak sembuh adalah mati. Nah, ketika berbicara masalah kematian, siap tidak kita masuk di dalam kematian? Karena banyak orang yang mendengar berita kematian itu, banyak orang yang mengalami ketakutan. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dikatakan dalam Mazmur 125 ayat 1 tadi, orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyah, yang tetap untuk selama-lamanya. Kita punya Tuhan Allah yang hidup, yang terus menopang kita, yang menolong kita, yang melindungi kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kebenaran firman Tuhan membuat kita menjadi kuat, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita tidak usah khawatir dengan berita-berita yang ada di sekitar kita. Karena berita-berita yang ada di sekitar kita itu akan membawa kita mengalami kekhawatiran dan ketakutan, sehingga membuat iman kita akan menurun Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa kesusahan sehari hanya cukuplah sehari. Kesusahan hari ini ya untuk hari ini Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita nggak usah mikirin yang besok-besok apa yang akan terjadi. Kita berserah aja sama Tuhan. Karena kita tidak perlu disibukkan dengan pikiran-pikiran tentang keadaan hari esok, Bapak Ibu yang kasih Tuhan.
Ketika kita disibukkan dengan pikiran-pikiran tentang keadaan hari esok, maka itu akan membebani hati kita, pikiran kita, yang membuat kita khawatir. Sehingga Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita tidak melihat bahwa Tuhan kita lebih besar daripada permasalahan kita, daripada kekhawatiran kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sekalipun dunia ini dipenuhi dengan goncangan-goncangan di segala bidang kehidupan, tetapi yang harus kita lakukan Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang pertama adalah mengucap syukur kepada Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang sulit, apakah kita bisa mengucap syukur? Tidak mudah. Firman Tuhan dalam Ibrani pasal 12 ayat 28 mengatakan, kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut akan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita tahu bahwa di dalam Yesus Kristus ada kekuatan yang begitu luar biasa dahsyat. Kita yang percaya kepada Tuhan itu seperti gunung Sion yang tidak akan goyah. Dikatakan seperti gunung Sion yang tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Jadi kita tetap mempunyai kekuatan di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang pertama supaya kita tidak mudah goyah, tidak mudah goncang, tidak mudah khawatir, yang pertama kita harus mengucap syukur bahwa kita masih mempunyai Tuhan Yesus yang mampu dan sanggup menolong Bapak Ibu sekalian, yang mampu dan sanggup menguatkan, meneguhkan iman Bapak Ibu sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tidak takut akan segala sesuatu yang ada di sekitar kita, tetapi kita tetap percaya kepada Tuhan Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus. Kenapa? Karena ketika kita mempunyai kekuatan dan percaya kepada Tuhan, maka kita sadar bahwa penyertaan Tuhan tidak akan pernah berhenti dalam hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Karena itu janganlah takut dalam menghadapi hari-hari di depan kita, tetapi percayalah kepada penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan kita sampai pada kesudahan zaman Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Oleh sebab itu mari kita menjalani hidup ini dengan sikap optimis, bukan pesimis Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Karena ketika hidup ini kita percayakan sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan menolong kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hidup kita itu karena percaya kepadanya, bukan karena kekuatan kita. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka ada satu kekuatan yang baru. Kita tidak akan mengalami kekhawatiran dan ketakutan, karena hanya Tuhan Yesus sendiri yang akan menopang kita. Di dalam Mazmur 23 ayat 4 mengatakan demikian, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jangan pernah melewatkan hari tanpa melibatkan Tuhan dan minta penyertaan dalam segala hal dalam hidup kita. Mungkin hari-hari yang kita lalui seperti berada dalam lembah bayang maut atau lembah kekelaman, tetapi percayalah bahwa penyertaan Tuhan tidak akan pernah berhenti dalam hidup kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tanpa terasa kita sudah melewati hari-hari yang begitu mengerikan di dalam tahun 2021 kemarin, di mana corona gelombang kedua banyak orang-orang yang berpulang ke rumah Tuhan, termasuk mungkin orang tua kita, saudara kita, adik kakak kita, suami kita, istri kita. Tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita boleh ada sampai hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Kalau kita boleh melewati semua itu karena anugerah Tuhan yang besar yang diberikan kepada kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, percayalah bahwa hidup kita ini disertai oleh Tuhan. Tanpa penyertaan Tuhan kita tidak akan pernah sampai hari ini. Karena itu tetaplah mengucap syukur di dalam segala keadaan. Mari kita song-song Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan di dalam tahun 2002 ini, dan kita memiliki satu optimis yang luar biasa bahwa hidup ini adalah hidup dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Meskipun mungkin di sekitar kita berita-berita menakutkan, mengkhawatirkan, tetapi mari kita jalani hidup di dalam tahun 2002 ini bersama dengan Tuhan, dan percayalah bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah akan berhenti sampai kesudahan zaman, dan penyertaan Tuhan itu terus mengalir dalam hidup kita, menguatkan dan meneguhkan kita sehingga kita tetap menang di dalam Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini membawa kekuatan yang baru buat kita semua, meskipun di sekitar kita berita-berita virus corona begitu mengerikan, tetapi percayalah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau hati kita, mata kita tujukan kepada Tuhan, kita fokus kepada Tuhan,
maka kekuatan yang baru ada dalam hidup kita. Kita dapat bersyukur dan kita tidak takut dan kita tetap percaya kepada Tuhan Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, teguhkan iman kami, percaya kami kepadamu di dalam menghadapi hari-hari yang kami lalui. Biarlah kami boleh hidup bersama dengan Engkau. Pimpinan dan pertolongan Tuhan terus menyertai kami sampai akhir kami bersama dengan Tuhan kembali. Mari ya Tuhan tolong. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu.